Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Agustian dari kelas 12 IPS 3 akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai pemberontakan PRRI dan Permesta. Nah, menurut saya kurang tepat sih disebut pemberontakan. Kenapa? Karena lebih tepatnya PRRI dan Permesta ini sebuah kritik kepada pemerintah supaya pemerintahan pusat menjadi lebih baik lagi gitu. Supaya membenahi diri menjadi lebih baik lagi. Dalam sejarah PRRI dan Permesta ini disebut sebagai pemberontak, di mana ada yang menyebut bahwa katanya seorang pemenang akan disebut pejuang dan yang kalah akan disebut pemberontak katanya. Lalu yang akan saya bahas di sini yang pertama ada latar belakangnya, yang kedua jalannya pemberontakan, akhir pemberontakan, sampai dampak yang ditimbulkan dari PRRI dan Permesta ini. Nah, latar belakang yang pertama yaitu Indonesia makin condong ke kiri, di mana pada saat itu Indonesia condong ke kiri bisa dilihat dari sebuah gambar ini nih. Sebuah kedekatan Soekarno dengan pemimpin Rusia. Hal ini yang menyebabkan Indonesia condong ke kiri nih. Nah, ini Soekarno, ini Khrushchev. Selain itu, Indonesia pada saat itu juga pada tahun 55 PKI menang tuh dalam pemilu keempat setelah PNI, Masyumi, NU, lalu PKI. Hal ini yang menyebabkan pemberontakan ini terjadi gitu. Pemberontakan ini merupakan orang-orangnya yang anti PKI. Nah, latar belakang yang kedua yaitu perkembangan politik Indonesia tidak stabil. Perlu kita ketahui juga bahwa pada saat itu Indonesia menerapkan demokrasi liberal, di mana tapi dalam prosesnya demokrasi liberal ini tidak stabil, tidak baik gitu. Bahkan dalam kurun waktu 4 tahun Indonesia berganti-ganti kabinet selama 4 kali berturut-turut. Nah, latar belakang yang ketiga, tidak meratanya perekonomian di Indonesia. Nah, daripada akibat ini, kabinet diganti secara cepat, program-program yang dicanangkan kabinet tadi tidak akan terrealisasikan tuh dengan maksimal. Maka dari itu perekonomian di Indonesia tidak merata, pembangunan tidak merata. Seperti contoh, saya ambil dari berbagai sumber. Contohnya ya, Sumatera Tengah menyumbangkan anggaran tuh kepada pemerintah pusat. Menyumbangkan anggaran yang besar, tapi dari pemerintah pusat tidak ada timbal baliknya gitu. Cuman memfokuskan saja gitu di Jawa, keluar Jawa tidak. Nah, bagaimana dengan jalannya pemberontakan tuh? Jalannya pemberontakan diawali dengan pembentukan dewan-dewan daerah sebagai alat perjuangan tuh pada Desember 1956 dan Februari 1957. Nah, nama-nama dewan tersebut diantaranya ada Dewan Banteng dari Sumatera Barat dengan tokohnya Ahmad Hussein, dibentuknya 20 Desember 1956. Lalu ada Dewan Gajah di Sumatera Utara dengan tokohnya Simbolon pada 22 Desember dan seterusnya ya. Lalu pada 10 Februari 1958 Dewan Banteng mengeluarkan ultimatum tuh. Isi ultimatum tersebut menginginkan bahwa kabinet Juanda untuk segera memberikan kembali mandatnya kepada Presiden Soekarno. Juanda
kabinet Juanda ini memberikan lagi kepada Presiden Soekarno gitu mandatnya. Nah, tapi ultimatum tersebut ditolak sama pemerintah pusat. Maka pada 15 Februari 1958 Ahmad Hussein membentuk PRRI, lalu mengangkat Saprudin Prawira Negara sebagai Perdana Menteri. Nah, mengangkat Saprudin Prawira Negara sebagai Perdana Menteri. Ada yang tahu gak bahwa Saprudin Prawira Negara ini merupakan salah satu tokoh nasional gitu. Dimana pada saat agresi militer Belanda, beliau mendirikan PDRI supaya Indonesia tidak mengalami kekosongan kekuasaan. Nah, tapi sampai sekarang Saprudin Prawira Negara ini tidak disebut sebagai tokoh pahlawan karena keterlibatannya beliau dengan PRRI Permesta ini. Nah, selanjutnya pada 18 Februari 1958 P.J. Samuel mendirikan Dewan Mangun itu yang biasa disebut juga dengan Permesta Perjuangan Rakyat Semesta sebagai dukungan terhadap PRRI ini. Nah, bagaimana nih sama akhir pemberontakannya? Nah, sebagai respon pemerintah pusat, lalu Presiden Soekarno memerintah supaya melakukan operasi penumpasan terhadap PRRI Permesta ini. Di antaranya ada operasi 17 Agustus, operasi Tegas, operasi Sabta Marga, operasi Sadar. Nah, operasi-operasi ini nanti membuahkan hasil PRRI berhasil ditumpas. PRRI berhasil ditumpas. Maka nantinya orang-orang PRRI dijebloskan ke penjara. Nah, selanjutnya setelah terjadi pemberontakan tersebut, Presiden Soekarno pada 15 Agustus 1960 membubarkan Masyumi. Kenapa? Karena anggota Masyumi ini terlibat dalam pemberontakan PRRI. Di antaranya yang terlibat seperti Saprudin Prawira Negara, Burhanuddin Harahap, sama Muhammad Nasir ini merupakan anggota Masyumi yang ikut dalam pemberontakan PRRI Permesta ini. Nah, maka Presiden Soekarno membubarkan Masyumi. Nah, selain Masyumi, PSI juga dibubarkan. Kenapa? Karena anggota PSI salah satunya Sumitro ikut serta dalam pemberontakan PRRI Permesta ini. Ada yang tahu gak? Sumitro merupakan ayah dari Prabowo Subianto, di mana Prabowo Subianto sekarang menjadi Menteri Pertahanan. Nah, ini ayahnya nih. Nah, PSI dibubarkan pada 17 Agustus 1960 oleh Soekarno Nah, yang selanjutnya ada dampak yang ditimbulkan oleh pemberontakan PRRI Permesta ini. Yang pertama, banyak memakan korban jiwa Menurut Ahana Sution, korban yang ditimbulkan akibat pemberontakan ini kurang lebih 10.159 orang, dan diantaranya 5.592 orang adalah sipil. Terus yang kedua ada jatuhnya Kabinet Ali II, di mana pemberontakan ini terjadi pada masa Kabinet Ali yang menyebabkan Kabinet Ali ini terpaksa memberikan kembali mandatnya kepada Presiden Soekarno gitu.
Lalu dampak yang ketiga yaitu PKI semakin kuat di sini. Seperti yang sudah saya jelaskan juga tadi bahwa Masyumi dan PSI dibubarkan tuh sama Soekarno, di mana Masyumi dan PSI ini merupakan salah satu saingan PKI. Tapi akibat dibubarkannya tadi, PKI semakin kuat tuh di Indonesia. Bahkan PKI di sini nantinya akan punya masa banyak gitu. Punya masa banyak. Nah, punya masa banyak di sini. Punya masa banyak nih. Pokoknya PKI di sini akan mendominasi gitu, partai yang mendominasi di Indonesia. Nah, yang selanjutnya ada informasi tambahan nih. Ada yang tahu gak makanan nasi Padang sama rendang? Gimana nih asal usulnya? Nah, akan saya jelaskan di sini. Menurut Mokhtar Naim dalam bukunya Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau. Nah, dalam bukunya halaman 263 sampai 264, menurutnya setelah pasca terjadinya pemberontakan PRRI Permesta ini, suku Minangkabau merasa trauma. Maka dari itu suku Minangkabau bermigrasi ke pulau-pulau Jawa, khususnya ke Pulau Jakarta atau mungkin ke berbagai daerah di Indonesia gitu. Nah, bisa disimpulkan nih bahwa yang pertama, ada yang tahu gak suku Minangkabau itu merupakan suku yang terkenal dengan masakan-masakan yang banyak rempah-rempahnya gitu. Salah satunya rendang sama rendang sama nasi Padang. Nah, tadi akibat adanya migrasi tersebut, mereka membawa tuh budaya-budaya masakan-masakan tersebut ke berbagai daerah, salah satunya nasi Padang sama rendang. Bahkan sampai tuh ke Semansa. Depan Semansa ada rendang. Nasi Padang juga ada. Nah, mungkin ini PRRI dan Permesta tuh awal mulanya kenapa nasi Padang dan rendang menyebar ke seluruh Indonesia, bahkan internasional. Menarik sekali nih. Lalu selanjutnya ada keterlibatan Amerika Serikat. Hal ini diperkuat dengan bukti bahwa adanya pesawat pengebom B-26 yang dikemudikan oleh Allen Pope berhasil ditembak jatuh. Perlu kita ketahui juga pada saat itu dunia sedang ada perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Di mana perang dingin ini yaitu saling memperebutkan pengaruh ke seluruh dunia. Amerika Serikat dengan ideologi sosialisnya, Uni Soviet dengan ideologi komunisnya, saling memperebutkan pengaruh gitu. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa di Indonesia pada saat itu komunis sangat mendominasi gitu. Hal ini, selain itu juga tadi yang sudah saya jelaskan, Soekarno sudah bekerja sama dengan Khrushchev, menimbulkan kekhawatiran Amerika gitu bahwa perkembangan komunis di Indonesia semakin merajalela gitu. Maka dari itu Amerika Serikat ikut terlibat dalam pemberontakan yang berbau-bau anti PKI. Nah, cukup sekian ya penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, kesalahan pembahasan ataupun apalah pokoknya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.